Enggak. Ini giliran saya. Enggak, saya punya Tadi lo yang ngomong, gue diam loh. Enggak, jangan begitu. Ini debat akademik, enggak boleh seperti debat itu. akademik, makanya gue bertanya. Ya. Satu tunjukkan ayat yang kau bilang kontradiksi. Tapi Anda sudah bicara bunuh-membunuh, itu kan enggak boleh. Enggak. Mana boleh seperti kalau itu. dia nggak bisa buktikan. Ditarik Jangan fitnah. Ditarik Kalau dia minta pernyataannya. maaf, gue maafin. Gitu loh. Itu Dijawab, belum kami jawab. yang mana lo tanya? Pertanyaan Profesor Egy kami belum jawab kan? Kami jawab dulu. Yang mana? Ya, kami jawab dulu. Yang gua Ya. bertanya sama dia, buktikan satu ayat saja yang Al-Quran itu Ya, berkontradiktif. saya jawab, Pak. Ya. Saya jawab pertanyaan dari Profesor Egy tadi, ya. Ya, baik, saya lanjut ya. Jadi, ya. Jadi tadi dikatakan kalau Yesus itu Allah, kenapa lahir dari perempuan? Ini kan tidak mengerti penjelasan kami bahwa Yesus mengambil natur manusia sepenuhnya, tubuh dan jiwa. Nah, di dalam natur manusianya itu logisnya adalah tidak bok dari langit, tapi lahir dari seorang perempuan. Itu rasional. Dia terbatas, dia bertumbuh dari kecil sampai besar. Ketika dibunuh di atas kayu salib, manusia Yesus kemanusiaannya bisa mati. Kalau orang Kristen berkata Yesus adalah Tuhan, dia adalah manusia sekaligus adalah Allah, campur baur begitu. Lalu kemudian orang bertanya, kalau begitu kalau dia adalah Allah juga, ya yang jalan-jalan itu, tubuhnya itu juga adalah sifat Allah begitu. Nah, ini namanya berkontradiksi, kok bisa mati? Tapi memang kemanusiaannya sungguh-sungguh manusia. Kalau mati ya wajar, logis. Apanya yang mau ditanyakan? Betul-betul manusia dalam kemanusiaannya punya tubuh dan jiwa. Tapi dalam kealahannya, dia sungguh-sungguh Allah, Maha Tahu, tidak terbatas dan lain sebagainya. Ya, Anda boleh tertawa, tapi ini sangat logis. Tidak ada di sini yang melanggar hukum non kontradiksi. Coba kita uji sekarang, nggak ada. Coba ada yang berani tidak menguji? Nggak ada. Tidak ada yang berani menguji kan? Yesus punya dua natur yang berbeda. Dia Allah sepenuhnya, manusia sepenuhnya. Dalam kemanusiaannya dia mati. Ya, logis. Tapi kealahannya tidak terbatas, Maha Kuasa. Jadi yang tidak logis apanya? Ya. Itu cemen, gue bisa jawab. Lu dengerin gue. Saya masih menjawab. Iya dengerin, gue jawab sekarang. Masih ada waktu kami. Silakan Pak, kalau mau tambah. Lanjut. Enggak, menjawab. Ini Profesor gila ya. Karena banyak sekali yang ditanyakan oleh Prof. Itu mah. Prof. Bukan. Ya. Punya itu. Seperti Jakarta. Awalnya Profesor. Ya, baik. Saya tunjukin teks saja supaya cuma begini. Jawaban pertama saya, bagaimana hal yang ada di dalam kitab suci lain dipakai untuk menjadi syarat dalam kitab suci yang lain. Itu menjadi sesuatu yang tidak logis. Gitu ya. Karena di dalam kitab suci kami memang tidak hanya terdiri dari satu jenis sastra saja. Sehingga harus menuntut perkataan itu. Tapi saya ingin tunjukkan. Bisa ditampilkan ya. Ya, tunjukkan di sini. Pasal yang ke-5. Itu ya. Mau lagi kan nama? Baik, kita objektif ini ya dalam hal ini. Ketika bicara saya akhirnya saya berikan 10 menit sudah sekarang silakan. Ya, makasih. Jadi begini, udah. Ya boleh nanti lah. Tapi saya mau jawab dulu yang Anda mau nyatakan. Tanya dulu, Prof. Maaf. Ya, bertanya silakan. Kami bertanya dulu ya. Ya. Jadi yang dipermasalahkan di sini hanya Alkitab Kristen ya, Trinitas dan lain sebagainya. Tapi problem tauhid yang saya hadirkan di sini tadi belum satu pun dijawab. Ya, yang paling sederhana itu bagaimana menganggap konsep tentang tauhid itu menjadi rasional, tapi mengenai relasi dan kasih nggak bisa dijelaskan. Saya sudah menjelaskan dalam pemaparan materi yang awal tadi. Kalau kita mempercayai bahwa Allah hanya satu pribadi mutlak, maka
di dalam satu pribadi yang mutlak itu kita tidak bisa membicarakan subjek dan objek. Di dalam konteks ini kita tidak bisa berbicara kasih, karena kasih itu meniscayakan adanya subjek yang mengasihi dan ada objek yang dikasihi. Ya, bahkan saya bicara aspek psikologi tadi, kesadaran itu mutlak ada kalau ada objek yang disadari. Kalau hanya ada satu pribadi tanpa objek apapun di luar diri, maka kesadaran menjadi lumpuh. Nah, di dalam konsep tauhid atau Allah satu pribadi mutlak, tentu kita tidak berbicara kasih. Kalaupun paksa bicara kasih, berarti konsep Allah yang seperti ini harus menciptakan dulu ciptaan, sehingga ada objeknya baru bisa mengasihi. Jadi kasih datang kemudian. Tapi dalam kekekalan, waktu dia satu pribadi sendiri, belum ada ciptaan, kita tidak bisa berbicara konsep mengenai relasi, mengenai kasih, hubungan subjek-objek, tidak ada. Tapi dalam Trinitas, itu utuh dan sangat-sangat dipahami, sangat-sangat intelligible. Pertanyaan saya, ini silakan dijawab dengan teologis dan filosofis dan juga logis. Ya. Ya, pertanyaan saya yang ingin saya tanyakan, kan agama sama itu oke lah, Yahudi, lalu ada Islam. Yang terutama Yahudi juga percaya tadi dipakai untuk melawan Tritunggal dengan mengatakan Allah itu Esa. Pertanyaan saya, apa yang beda antara monoteisnya Yahudi kalau begitu dengan iman Islam di Al-Quran? Karena tadi yang Esa itu dipakai untuk melawan kami yang Tritunggal. Lalu perbedaannya apa yang dibenarkan dari Islam kepada Yahudi ini, yang apa tentang Esa tadi? Atau sama atau beda? Ya, terima kasih. Ini masih ada waktunya nih beliau untuk bertanya. Enggak disempurnakan pertanyaan. Allah itu kasih, sebelum ada ciptaan kita tidak bisa mengatakan Allah itu kasih. Karena yang dengan siapa kasih itu? Dengan apa kasih itu? Itu yang tadi yang kami tanyakan. Hah? Mau Pak? Berarti yang pribadi oknum ini Saya jawab, udah paham saya. Ya, tidak bermaksud so tahu. Yang dimaksud brother MIAP ya? MIM yang terhormat. Apa reaksi Allah? Keliru dipahami oleh antum. Saya nggak menyalin antum, tapi persepsinya. Di mana kelirunya? Menurut MIM bahwa substansi, dia pakai istilah substansi, betul? Halo? Anda pakai istilah substansi kan? Ya, satu substansi. Udah, jangan dijawab, udah gue mau nanya itu aja. Substansi Tuhan dalam konteks dua natur beda dengan konteks sebagai pribadi. Betul di sini? Nah, itu lu salah memahami tadi. Gini, sekarang dalam menjawab itu saya nihilkan logika saya. Mewujudkan. Padahal itu tafsir. Itu yang disebut tafsir itu begitu. Dari mana keterangan substansi beda dengan dua naturnya? Mana keterangannya? Qurannya kalau dari kita nanya Quran dalil. Kalau itu Injil mana? Barnabas kah? Apakah Lukas, Yohanes, Markus mana? Yang ngomong seperti ente? Enggak ada. Harus jujur. Ada. Coba nggak usah jangan bilang macam-macam. Ada ayatnya yang menyatakan substansi Tuhan satu, tapi dia terdiri ada dua natur. Natur apa? Natur yang pertama Tuhan, natur yang kedua dimensi manusia. Gitu loh. Ada nggak ayatnya? Nggak ada. Udah jangan kok nggak jujur. Nggak ada. Kalau ada sebut dong. Oke, harus jujur tuh. Jangan terus nggak ngakui. Nah, sekarang kalau bicara Islam, terus dikaitkan dengan pertanyaan satu zat yang ini bisa ngatur semuanya. Gampang sekali kalau ngerti kok ilmu fisika. Lo ngerti fisika?
tentang space and time. Mau ngerti biologi nggak? Universitas, tadi universitinya, biodiversity-nya itu. Banyak nggak ngerti. Saya alhamdulillah dokter bidang ini, ngerti saya. Sumber daya alam dan lain sebagainya. Tidak bermaksud gagah-gagahan. Ini soal ilmu, kalau ilmu ya harus objektivitasnya dijaga. Nah, sekarang tentang kepada Allah itu sendiri, itu kita lihat dengan jujur ya. Surat 57 ayat 3 dan 4. Karena lama ya. Bukan pikiran saya deh. Ini wahyu. Saya nggak berpikir itu. Saya membaca dahsyat yang jelas, yang nyata kekuasaannya. Lihat ini semua hasil kekuasaan ciptaannya Allah. Satu contoh aja, lu nggak bisa bantah. Pendeta yang terhormat, jelaskan sama saya, kenapa muka lo gitu? Muka lo kenapa begitu? Enggak, ini out of context. Enggak, ini memang ngetes. Enggak, jawab pertanyaan kami tentang tauhid tadi. Bagaimana relasi kasih diwujudkan kalau hanya satu pribadi? Ini Ya, belum disentuh oleh moderator. Ini kan lagi nerangin. Belum disentuh. Udah sentuh ini wal awalu sudah tadi. Jawab pertanyaan kami. Ini saya jawabnya lewat ayat. Enggak. Pikiran saya hanya memformulasi. Kok diem dong? Ini giliran saya. Apa hubungannya dengan hidung saya kan? Kan tidak ada hubungan. Saya pengen tahu, ada. Sangat ada dalam dimensi ruang dan waktu. Ya coba lanjutkan, tapi nggak usah tanya Udah. tentang hidung saya, nggak ada hubungannya saya Gue pikir. tanya lo aja deh, kenapa muka lo gini? Kenapa muka lo gini? Jangan pakai Allah, jangan pakai DNA, pakai teori kedokteran. Ya nggak apa, lu bisa jawab apa? Zero, nggak ada ilmu. Ilmu kedokteran baru kapan? Abad ke-18. Ini sudah ada di Quran, nanti gue terangin supaya gue tahu. Nah, sekarang tadi wal awalu yang awal, wal akhiru. Kalau orang tidak cerdas, nggak ngerti fisika dan lain sebagainya, apalagi matematik, lu nggak ngerti apa nih awal akhir. Ini adalah space. Habis waktu. Awal di sana misalnya, nih di situ Kiki awal, ente pendeta, sebenarnya Moses. Ini awal, ini akhir. Pertanyaan seriusnya, dari awal sampai akhir ada apa ini? Jarak. Kalau bicara jarak, pasti bicara waktu. Jakarta Bogor berjarak 60 kilo. Berapa waktu ditempuh? 60 menit. Everybody sudah tahu itu semua, itu pengetahuan umum. Berarti spektrumnya diperluas. Langit, bumi, langit awal, bumi akhir. Antara langit dan bumi ada jarak nggak? Ada. Butuh berapa lama menembus waktu itu? Kepada kedua adalah bagaimana kalau yang satu itu, yang kekal itu, kekal dan juga akhir itu, terutama dalam konteks proses tadi. Berarti sebelum ada ciptaan, bagaimana yang maha kasih, sifat maha kasih dan maha adil ini dapat dipertemukan secara logis. Udah belum? Karena anak tadi dikatakan bahwa Allah itu harus mutlak, tidak bergantung dengan apapun. Berarti kalau dia bergantung setelah ada kita, berarti Allah itu bergantung kepada ciptaan. Sebelum ada ciptaan, kita tidak tahu apakah dia maha kasih atau maha adil. Ya. Tidak ada relasi. Nah, saya mau jawab, tapi Anda nggak ngerti teori saya, objektif, sistematis, baru lu nanti toleran apa enggak. Ini baru masuk objektif. Arti apa objektif? Tidak memihak. Saya bicara space and time, lo orang Hindu, lo orang Kristen, gua Islam, nggak ada urusannya dengan space and time. Itu namanya objektif. Nah, ketika memilih, itu baru subjektif. Oh, saya pilih ini yang benar, yang itu nggak benar. Nah, jadi sekarang sistematisnya ya. Tadi kan surat 57 ayat 3, wal awalu, yang awal, dia yang akhiri, ingat lu, yang mengawali segala sesuatu, mengakhiri juga, dan dia yang zohir, yang nyata, kekuasaannya. Ayat 4 deh.
Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah, bentar, dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Terus ulangi lagi aja itu aja. Dia bersama kamu. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Pertanyaan saya, lo di mana sekarang? Sini, nanti pulang di rumah lo. Klaim Tuhan tadi dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Gak ada urusan lo Kristen atau Buddha atau Hindu atau Islam. Ini space and time. Lo gak percaya apa? Nafas. Lo dicabut nafasnya kapan juga gak ada urusannya. Mau Kristen, mau Hindu, mau Islam, gak ada. Mati lo. Dari mana saya tahu? Surah 7 ayat itu. Masih banyak gue pakai Quran, nggak pakai otak gue, Quran. Tapi gue mampu memformulasi. Inilah teori yang saya bangun. Os Jubedil. Terakhir lah, karena gara-gara waktu jadi berantakan. Padahal ente tahu nggak? Wal asri, demi masa. Jadi Allah bersumpah demi waktu. Waktu itu milik dia. Bu, makanya apalagi lu yang mencela-cela. Gue lagi baca Quran, lu potong-potong. Udah. Gue tahu diri, gue toleran. Gue toleran. Udah 2 menit lagi ya. Oke, 2 menit lagi ya. Tadi gue infak, sekarang gue gak mau infak. Gue 2 menit gue manfaatin nih. Poin pentingnya adalah kalau kalian jujur untuk melihat ajaran Islam secara objektif dan jelaskannya secara sistematis, nggak mungkin lu nggak terima. Kristen Indonesia. Mak ya Pak. Selamat siang, nama saya Si Hombing, saya saudaranya Ustaz Nababan. Kalau beliau itu Si Hombing Nababan. Pak, sini aja Pak. Saya bukan Nasrani, saya Masihi. Masihi. Iya. Ya, sini Pak. Saya bukan Nasrani, ya. Ya. Oh, silakan undang saya. Nah, oke. Kalau mau tahu banyak bukan di sini forumnya. Oke. Saya tadi mencermati ini kan temanya Tauhid dan Tritunggal. Jadi kalau saya cermati dari awal, Tauhid ini kan tentang keberapaan Allah. Tritunggal itu adalah kebagaimanaan Allah. Oke? Lalu dalam perspektif logika memang jujur ya saya sedih loh. Dari zaman dahulu kala ya selalu kesalahkaprahan ini terjadi. Padahal Imam Al-Ghazali itu sudah menjelaskan bahwa Trinitas itu atau Tritunggal itu adalah salah satu bentuk tauhid juga. Karena menurut salah satu bentuk tauhid juga. Karena menurut Al-Ghazali adalah Trinitas itu adalah satu jauhar dalam 3 sifat. Dalam 3 sifat. Satu jauhar dalam 3 sifat. Nah, mempertanyakan umat Kristen punya 3 Tuhan itu sama dengan mempertanyakan umat Islam itu punya 20 Tuhan. Karena ada 20 sifat Allah di situ. Ya, 29. Oke. No. Anda tahu sifat Allah sama nama-nama Asmaullah? Ya, ini yang saya bahas ini sifat Allah ya. Ya. Nah, pertanyaan saya. Pada siapa? Kepada Ustaz Nababan juga kepada Pak Egi. Pertanyaan saya. Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Lalu pertanyaan selanjutnya, jika bukan makhluk, apakah ada yang lain selain Allah yang bukan makhluk? Ya, terima kasih. Baik. Pertanyaannya apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan? Yang kedua, kalau Al-Quran itu makhluk, bukan makhluk, adakah selain Allah yang bukan makhluk? Dari Muslim satu lah. Waktu menjawab hanya 5 menit ya. Jadi Dua orang dulu, satu-satu. Oke. Penanya bertanya, jawabannya 5 menit Bang. Oke. Enggak, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja. Saya langsung kesimpulan aja bahwa ini kan temanya tauhid. Oh, namanya Pak Karim. Masa belum kena? Ya, langsung aja ya.
Ya, jadi temanya tauhid dan tunggal. Saya langsung kesimpulan bahwa Bapak Pendeta sendiri itu menerima konsep tauhid, ya kan? Satu dulu. Ini baru kita bicara tauhid dulu. Dari pihak Islam punya konsep tauhid, itu jelas. Bapak sendiri punya konsep tauhid dan tidak bahwa menuduh kita interpretasi bahwa konsep Tritunggal adalah 3 Tuhan dengan 3 kepribadian. Artinya itu paradigma yang salah Tritunggal. Itu masih debatable. Tapi konsep tauhid adalah sebuah hal yang mutlak. Betul? Konsep tauhid itu adalah konsep yang mutlak. Nah, Ya, pertanyaannya, kesalahan kayak Pendeta Yanto Matalu bahwa menggeser konsep Tuhan ini kepada sebuah yang wujud. Ya, saya tadi bisa jelaskan itu. Jadi dalam Quran, dalam surat Asy-Syura ayat 7 kalau tidak salah, 11/7 ya. Jadi jadi Allah tidak serupa dengan makhluk apapun atau zat apapun. Nah, itu berkesesuaian dengan 2 Samuel 7 ayat 22 sampai 24. Itu Pak pertanyaannya, gimana penjelasannya? Ya, masing-masing penjawab diberi waktu 5 menit saja. Ya. Oke. Terima kasih Bang Sihombing. Lumban Toruan atau Nababan? Saya manggil abang lah. Jadi dalam hierarki kami lebih tua, walaupun saya lebih tua mungkin, tapi dalam hierarki marga kami saya manggil abang sama beliau. Bang Sihombing itu menarik pertanyaannya, apakah Al-Quran itu makhluk atau kholik? Jadi Al-Quran itu kalam, perkataan, bukan zat. Jadi perkataan Allah, ya, perkataan Allah yang dibukukan. Tadinya Al-Quran itu sampai kepada Nabi Muhammad itu tidak dalam bentuk tulisan, dalam bentuk kalam. Tapi kalam itu bisa dibuat berhuruf. Contoh, saya ngomong begini, bisa nggak dibikin huruf? Bisa nggak? Bisa. Logis nggak? Jadi Nabi Muhammad itu buta huruf. Lalu tanya, kenapa buta huruf? Karena tidak pernah sekolah. Loh, bagaimana seorang nabi menjadi nabi besar tapi nggak pernah sekolah? Itu memang sudah di planning sama Allah. Sebab kalau nabi kami sekolah, pintar membaca, pintar menulis, nanti orang lain akan menuduh Al-Quran karangan dia, karena pandai menulis, pandai membaca. Nah, sehingga Allah berikan Al-Quran itu, wahyu itu, kepada orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, supaya menghindarkan kesan seolah-olah Al-Quran itu adalah karangan. Nah, jadi kalam itu bukan zat. Allah yang berbicara itu wahyu. Jadi terpisah dia. Kalau begitu, kalam itu makhluk atau kholik. Nah, gitu kan? Kita tidak bisa mengatakan makhluk ciptaan itu kan kalam Allah, perkataan Allah. Berarti perkataan Allah itu kan menyatu dengan dirinya. Sama dengan saya bicara misalnya sekarang ini. Bisa enggak Bang Sihombing memisahkan saya dengan pembicaraan saya? Nggak bisa kan? Bahwa yang ngomong ini saya. Nggak bisa dipisah itu. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan kalam itu sebagai makhluk, nggak bisa. Itu makhluk itu ciptaan maksudnya. Apakah kalam itu ciptaan Allah? Oh tidak, dia yang berkata. Itu berarti bukan ciptaan, perkataan dia. Apakah kalam itu zat dia? Oh tidak. Bisa dipahami? Saya sekarang bicara, saya bicara. Apakah suara yang keluar dari mulut saya itu zat saya? Oh tidak, zat saya ini. Tapi Allah berikan saya kekuatan untuk berbicara. Maka itu namanya kalam. Jadi perkataan itu bukan makhluk, bukan ciptaan. Dia melekat kepada dirinya. Nah, sebagai apa kalam itu? Sebagai pedoman, sebagai petunjuk, sebagai amanat. Sama dengan Endapkan dulu logika saya. Saya ingin lihat apa kata Allah. Ki, tolong Ki ya, dimulai dari surat ke-6 Al-An'am 114, 115, 116. Mesti sabar nih Quran dengar. Kalau yang nggak mau sabar dengar nggak dapat rahmat. 114 dulu, kemudian terus 15, 116 dari surat Al-An'am. Ini sudah nggak bisa. Kau bantah, bisa kau bantah. Waktunya sudah bisa. Bukan soal waktu. Lo bertanya substansi.
Saya jawab pertanyaan Waktu beliau. Anda. Sudah Saya dikasih kesempatan. tadi Nggak Anda mau. sudah ada waktu, Atau nggak Profesor. gini tutup, lu Tadi- debat sama gue sekarang. Lu tutup aja Oke. sekarang. Abang dulu, saya mau tutup. Kan closing Abang mau- closing statement dulu. Abang mau tutup. Gua mau statement, gua bantah semua lu pendapat. Oke, boleh. Ya silakan saja Ya closing udah, statement. makanya Ya. dengerin. Baik, hadirin semuanya, waktu diskusi kita sudah habis. Mohon maaf, hanya satu pertanyaan karena melebar kemana-mana. Ini mau bantah Bagi yang mau ini. tanya, silakan Anda tanya di luar forum. Nah, ini masih forum Ya, kan. Anda Saya boleh mohon di sini. izin yang punya waktu kalian kan pertanyaannya. Apa kalian ada yang masih bertanya? Nah, udah kasih dong, kasih. Tuh, udah Oke, gua mau tuh. baik. Sesuai kesepakatan di awal, ini adalah waktunya closing statement. Apalagi nanti kalau Anda mau bertanya, Anda boleh lanjutkan di luar forum. Closing statement ya. Ya, ada closing statement. Tapi tolong di sesuai kesepakatan, karena ini waktu sudah lewat. Cepat yang bertanya. Iya. Mohon maaf, pihak gedung membatasi kita hanya 5 menit. Saya Pak, pikir Pak, cukup pertanyaan. Kita 5 menit, yang ngasih gedung nggak sampai jam 15 saja, Pak. Udah Ya. yang punya gedung sampai sih. Baik, Lagu banget. tabukin sampai aja. pada tahap terakhir yaitu, ya mohon maaf, nanti Anda bisa tanya ya, ada Bang Iwan ada, malam ada Ini ada forum yang mau lagi, nanya. online. Banyak lama. Kasih Boleh, kesempatan. Bang Iwan, kita akan bikin forum seperti ini tapi online aja. Ya bisa bertanya sepuasnya, nanti online bisa via Nah, gua nggak mau lah, Instagram. malas udah. Lu bakal jawab sendiri lah. Ini lagi ada Baik, dia. demikian teman-teman semuanya, kesempatan yang baik ini sudah kita lalui. Closing statement Ini belum? tidak cukup untuk mewakili semua pertanyaan Anda semuanya. Sekarang closing statement. Tapi setidaknya kita sudah mendengarkan pemaparan dari masing-masing pihak. Pertanyaan dan jawaban sudah kita dengarkan. Sekarang waktunya terakhir yaitu closing statement. Saya minta untuk setiap narasumber memberikan closing statement yang adil yaitu 5 menit. Saya tanya dulu, apakah Anda siap 5 menit? Anda siap 5 menit ya? Masing-masing 5 menit. Oke. Kalau saya tentang Quran, kasihlah toleransi. Tapi bukan saya. bukan sekali ngasih toleransi Ustaz. Ya, Mohon udahlah. maaf. Ya, silakan 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Timernya Bang. Ya, kemudian Ki, tolong dibaca Ki. Al-Maidah ayatnya 72, 73, 110, 116, 117. Gua nggak pakai pikiran gua. Lu cerdas sendiri memahaminya, juga si Hombing kalau punya otak pakai otak. Baca. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. 73. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. 110. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam. Penekanan sekali ya. Allah berfirman ke siapa? Isa putra Maryam. Ah, inilah Injil, ini Injil. Lu gak bakal bisa nemuin Injil mana, Injil yang asli yang lu. Gak ada, gue bisa, ini Injil. Kenapa? Karena Allah berfirman kepada Isa. Isa itu yang membawa Injil. Lu mau bantah ya pasti kepala lu pita, gak bisa lah. Baca. Ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Ruhul Kudus. Engkau dapat bicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga tentang hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupkannya lalu seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang-orang yang buta sejak lahir dan orang-orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang yang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata,
ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. 116. Inilah yang diajarkan Isa Al-Masih pada semuanya. Ini yang disebut tauhid. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan bahwa kepada orang-orang jika aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Apa yang diajarkan Isa? 117 ya. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. 117. Ya 117. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan segala sesuatu. Jadi Yesus itu nggak disalib, diangkat sama Allah. Itu keyakinannya. Tapi bisa dibuktikan ilmiahnya. Kemudian yang penting lagi, aku nggak pernah ngajarin Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ibu Maria, nggak ada. Sebelum Muhammad terlahir, Isa telah berpesan. Di dalam surat 61, ayatnya ayat 6. Ya, waktu tinggal 13 detik. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira kepada seorang Rasul yang akan datang setelahku yang bernama Ahmad. Siapa yang akan datang? Sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Cukup, habis waktu ya. Ya. Baik. Saya sekarang. Closing statement yang kedua, silakan. 5 menit. Baik, sudah jalan waktu. Saya ingin menutup dengan ungkapan dialog yang semacam ini. Mana Ya, coba? nanti. Oke, Nanti. tunggu 1 menit, lanjut Pak, 1 Oke. menit. Saya kira saya cukup sampai di sini. Ya, terima kasih. Di ulang timernya Pak. Ya, masuk sesi berikutnya yaitu tanya jawab antar narasumber. Di sesi ini waktunya adalah ya 30 menit dibagi menjadi 4 ya. Jadi tolong nanya singkat kepada siapa, pertanyaannya apa, waktu menjawab 7 menit. Silakan. Enggak, ini sudah sesi beda Prof. Tadi Anda 30 menit juga berdua, ini 30 menit berdua. Lanjut ya. Oke, lanjut. Silakan bertanya. Kepada siapa Ustaz? Ini lebih kepada langsung karena mirip-mirip ini saya lihat penjelasannya. Tapi saya lebih menyempurnakan sedikit tentang konsep tauhid karena di Pendeta Moses bertanya, kok saya belum mendapatkan penjelasan tauhid dalam perspektif logika gitu kan. Walaupun di awal tadi saya sudah menjelaskan sekilas, memahami konsep Tuhan satu itu sangat mudah sekali, yaitu dengan analogi tadi, di dunia ini saja, kalau sempat ada 2 pemimpin atau 3 pemimpin, itu pasti terjadi kehancuran. Ini adalah sudah masuk wilayah logika berpikir. Nah, saya mau kasih penjelasan logikanya bagi 2 pendeta. Saya dulu pernah berdebat dengan pendeta juga, memberikan satu analogi tentang konsep Tritunggal itu. Dia bilang, dikasih analogi, Tritunggal itu diibaratkan, dikasih satu tamsil seperti sebuah rokok. Kebetulan rokoknya Ji Samsu waktu itu. Dia bilang, Ustadz, rokok ini terdiri dari 3 unsur. Di situ ada kertas, ada tembakau, ada cengkeh. Ini yang bernama rokok. Jadi rokok itu 3 unsur, begitulah Tuhan itu. Ya,
satu oknum, 3 pribadi. Dia bilang gitu. Jadi ada kertas, ada cengkeh, ada tembakau. Itulah yang bernama rokok. Lalu saya minta maaf kepada pendeta yang bersangkutan. Mohon maaf Pak Pendeta, bolehkah saya ambil rokok ini? Dan bolehkah saya cincang-cincang rokok ini? Boleh. Saya cincang. Begitu saya pecah, saya ambil dulu kertasnya. Pak Pendeta, ini apa namanya? Dia bilang kertas. Oke. Lalu saya ambil cengkehnya. Pak Pendeta, ini apa namanya? Cengkeh. Rokokkah ini? Oh tidak, cengkeh. Lalu saya ambil tembakau. Ini Pak Pendeta apa? Dia bilang tembakau. Rokokkah ini? Tidak. Oh ternyata dia baru bernama rokok, ketika diaduk menjadi satu kesatuan, itu namanya rokok. Tapi ketika dipisah unsur-unsurnya, dia kembali kepada zat awal. Bahwa dia adalah kertas, bahwa dia adalah tembakau, bahwa dia adalah cengkeh, tidak bernama rokok. Jadi bagi saya ini logikanya tidak masuk ini. Bagaimana Tuhan itu menjadi satu kesatuan ketika digabung, ketika dipisah unsur-unsurnya, itu tidak menjadi bernama Tuhan lagi. Dan memang kalau kita baca Alkitab, ya, dibaca Alkitab. Kalau tadi Pak Pendeta Moses mengatakan atau Pak Murwali mengatakan kalian tidak punya otoritas untuk menafsirkan kitab suci kami. Saya pikir kitab suci itu harus terbuka, dibaca, dipahami, dikoreksi oleh siapa saja. Dan Al-Quran kami sangat terbuka. Dan Allah katakan, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Allah menurunkan bagi kami umat Islam pedoman hidup yang sangat mudah. Ya, mudah. Yang penting standar untuk memahami kitab suci itu harus ada latar belakang ilmunya, ada standarisasi di situ. Jadi menurut saya ketika dipisah unsur-unsur, contoh Pak Pendeta selalu mengatakan itu baru lebih lezat kaldu ayamnya. Kelezatan kaldu ayam baru Masako. Kitab itu terpisah, ada oknum Bapa, ada oknum Anak, dan ada oknum Roh Kudus. Ini sebenarnya oknum yang berbeda, tidak satu. Ya, contoh Yesus, ya, di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 41 dikatakan sebagai anak Allah. Anak Allah berarti berpisah dengan Bapa, anak Allah. Ini oknum yang kedua nih. Sedangkan di ayat yang lain dalam Injil Matius pasal 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah segala orang yang mendamaikan orang, karena mereka itu akan disebut anak-anak Allah. Jadi sebenarnya definisi anak bukan dengan pendekatan biologis, tapi pendekatan secara teologis. Nah kalau anak, contoh dalam Islam dikatakan Abdullah, hamba Allah, anak juga. Tapi bukan anak secara biologis. Lalu apa bedanya? Berarti di dalam Alkitab sendiri banyak yang disebut anak. Orang yang mendamaikan disebut anak, bahkan Israel itu adalah anak yang paling tunggal disebutkan di dalam Alkitab. Ya, anak yang paling tunggal adalah Israel. Saya tidak tahu Yesus anak yang keberapa itu. Maka kita harus memahami bagaimana logikanya. Ini adalah oknum yang terpisah. Ada oknum Bapa, ada oknum anak, dan anak jangan dipahami bersatu dengan Bapa. Itu keliru. Kenapa? Karena di dalam Alkitab begitu banyak dalil yang kita temukan. Orang yang mendamaikan disebut anak-anak Allah, orang Israel juga dikatakan anak-anak Allah. Tapi jangan dipahami anak itu bersatu dengan Bapa, tidak. Bagaimana Anda melogikakan ini? Kalau bisa, ya saudara-saudaraku umat Nasrani, jangan mendominasi agama itu dengan pendekatan akal semata. Jadi, maka dalam Islam, kami selalu mendahulukan nas, dalil nakli namanya. Baru nas ini bisa dipahami dengan akal. Jadi kalau akal lebih dominan daripada nas, itu bahaya. Nah, saya mengutip ini kan dalil, ada nas. Nah, ada nasnya tertulis di dalam Alkitab sendiri. Sebenarnya itu berpisah oknum Bapa dengan oknum anak. Yang kedua, di dalam iman Nasrani dikatakan, tadi sudah disebut Pendeta Moses, Yesus tidak berdosa, tapi dia hadir dalam rangka menebus dosa. Pertanyaan saya begitu.
Bukankah Yesus itu datang pada abad ya awal-awal Masehi? Berarti sebelumnya itu ada manusia yang melakukan dosa pertama sekali kan Adam, dan keturunannya tentu berdosa. Sedangkan penebus dosa datang sekian ribu tahun kemudian. Pertanyaan saya, siapa yang akan mengampuni dosa orang-orang yang terdahulu itu? Karena belum ada yang juru selamat mengampuni dosa. Siapa yang akan mengampuni dosa mereka? Dan di mana letak keadilan Tuhan di situ? Kalau toh kemudian orang yang terdahulu dihukum masuk neraka karena belum datang juru selamat, juru yang mengampuni. Saya pikir ini dalam sejarah yang kita baca, penyalipan yang saya baca, tidak ada kaitannya dengan pengampunan dosa. Karena itu adalah hukuman yang terberat dalam sejarah zaman kuno dulu. Orang-orang zaman dulu sebelum Yesus lahir, kalau pelaku-pelaku kejahatan yang kelas kakap dikasih hukuman, disalib. Dan salib itu adalah bentuk hukuman yang sangat menderita. Beda dengan orang dihukum gantung, langsung mati. Dihukum pancung, langsung mati. Dihukum pakai listrik, langsung mati. Ditembak, langsung mati. Sedangkan penyalipan ini adalah bentuk penyiksaan yang sangat mengerikan sekali. Tidak langsung mati, dia dipaku dulu. Lalu ada pertanyaan saya menarik, tolong dijawab nanti Pak Pendeta. Itu kan Yesus ketika disalib, ada dua orang di kanan kirinya. Kebetulan saya sudah 2 kali berangkat ke Yerusalem. Saya sudah berangkat ke Bukit Golgota. Di kanan kiri Yesus ada 2 orang yang disalib, penyamun, pelaku kejahatan dulu. Kalau konsep penyalipan itu dalam rangka menebus dosa manusia, pertanyaan saya, 2 orang yang disalib terdahulu itu menebus dosa siapa? Kalau ada dihubungkan penyalipan dalam rangka menebus dosa manusia. Jadi ini bagaimana kita melogikakan ini? Jadi kita tidak boleh lari dari teks juga. Itu ada teksnya. Sebagaimana Prof. Egy tadi mengatakan, sejarah Tritunggal itu kan datang kapan? Abad keempat Masehi. Ketika terjadi Konsili Nisea tahun 325 Masehi dan diperkuat oleh Kaisar Konstantinopel tahun 381 Masehi. Artinya sebelum itu tidak dikenal konsep Tritunggal itu. Bagaimana ada Tuhan? Konsepnya tidak konsisten, ini kan bahaya ini. Semestinya yang namanya Tuhan itu tidak berubah-ubah. Dari sejak manusia pertama, Adam, sudah harus begitulah konsep Tuhan. Kalau berubah-ubah itu bagaimana? Ya, terima kasih. Cukup ya, terus ya? Ya, habis. Oke. Pertanyaan Apalagi jadi menteri loh. Enggak, tadi ditanya dia 7 menit, nanti ada bagian kita 7 menit. Bagaimana giliran gue lempar ke situ? Udah, jadi bikin nggak nyaman aja gue. Udah, bismillahirrahmanirrahim ya. Tetap dengan nama Allah, pengasih dan penyayang. Ada bagian yang tadi saya katakan mengenai konfirmasi, ya, ada bagian yang bertanya. Nah, konfirmasi sudah, sekarang pertanyaannya gitu loh. Bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang berbeda. Tolong makalahnya bagian udah di copy ini. Udah ya? Nah, lihat nanti di halaman berapa tuh? Lihat. Kasih dong. Panitia nih bagaimana nggak profesional. Narasumber kasih dulu. Yang satu lagi belum. Nanti gantian. Enggak kasih. Enggak kasih. Ya juga. Jadi ini ada 2 makalah. Biar jelas. Saya sangat menghormati kalian. Karena saya serius, saya buat makalah. Biasanya pembicara kalau dia dianggap enteng nggak bikin makalah. Kumaha aing we lah. Saya bikin makalah, serius artinya. Kurang tidur untuk ini gitu loh. Tapi tolong nanti responsifnya yang objektif, sistematis, toleran, jujur, benar. Nah yang sekarang dilihat makalah yang kedua dulu. Kalau yang pertama garis berpikir tentang teori Osjubedil. Kalau yang kedua ini langsung kepada pertanyaan. Ada 30 statement konfirmasi, ada 20 pertanyaan. Nah sekarang langsung pertanyaan. Saya mulai dari yang nomor 10 aja deh.
Yang dianggap udah banyak jawab tadi. Rohul Kudus adalah pribadi yang berbeda. Jika Rohul Kudus adalah Tuhan, mengapa, ini pertanyaannya, mengapa Yesus berkata bahwa Roh Kudus adalah utusan yang lain? Ini tertera dalam Yohanes. Ini debat akademik, Profesor. Enggak, ini giliran saya. Enggak, saya punya Tadi lo yang ngomong, gue diam loh. Enggak, jangan begitu. Ini debat akademik, enggak boleh seperti debat itu. akademik, makanya gue bertanya. Ya. Satu tunjukkan ayat yang kau bilang kontradiksi. Tapi Anda sudah bicara bunuh-membunuh, itu kan enggak boleh. Enggak. Mana boleh seperti kalau itu. dia nggak bisa buktikan. Ditarik Jangan fitnah. Ditarik Kalau dia minta pernyataannya. maaf, gue maafin. Gitu loh. Itu Islam. Anda kurang jelas tadi itu apa yang dia maksud itu semua melibatkan interpretasi. Kalau kami mau sebagai orang Kristen mencari-cari begitu saja kontradiksi Al-Quran, itu mudah didapatkan, tapi itu interpretasi yang menurut Kristen yang Anda tidak terima begitu. Jadi ini masalah interpretasi, bukan masalah menghina. Bunda. Loh, dia berani menyatakan. Anda yang salah ini paham. ada videonya bisa diulang. Dia mengatakan di Quran pun banyak. Iya, karena dia bicara interpretasi tadi, Pak. Menanggapi ya, lanjutkan pertanyaannya. Ngeles lagi. Ya, silakan lanjutkan pertanyaannya. Itu gentle. Begitu. Kalau orang salah gini, lu jangan banyak mereka. Bukan salah, tapi memang harus menjaga. Enggak. Nah, kalau nggak salah, buktikan satu ayat. Ya? Loh, bukan. Buktikan satu ayat yang kontradiktif. Ya, kembali dong. Kembali, Prof. Poinnya tadi bukan masalah menunjukkan kontradiksi. Bukan masalah. Masalah interpretasi. Jadi gini. Enggak, maksudnya tadi gini. Saudara-saudara tadi, Pak Ustadz Ababan dan Profesor Egy tadi itu membicarakan Alkitab yang menurut saya ilegal interpretasinya. Nah, menanggapi itu Dr. Moses mengatakan, kami pun kalau mau bersikap seperti itu, kami cari-cari, ya ini kontradiksi, bisa aja kan begitu. Oke, baik. Itu maksudnya. Sebentar. Itu maksudnya. Saya memberikan kesempatan terbuka supaya clear. Tolong ditanyakan kepada kami. Tadi kita siap, kan sama-sama siap dikritik toh? Ya, baik. Silakan ditanyakan nanti, kan ada waktu bertanya nih. Saya minta menunggu pertanyaan daripada Mestinya jujur kalah gitu dulu. Jujur kalah gitu dulu. Ya, itu tidak salah dalam arti dalam saya menyampaikan mungkin saya dalam membahasakannya mungkin akhirnya bisa disalah tanggapi, tetapi saya tidak punya maksud untuk yang seperti dimasukkan oleh Prof. Egy. Bapak Prof. Egy. Kalau gitu dengan jujur dan rendah hati saya nanya, apa yang Anda maksud banyak kontradiksi dalam Al-Quran? Misalkan Prof, misalkan dalam hal contoh ya ketika masuk pertanyaan ya, sorry Pak. Tolong timernya dinyalain lagi. Waktu sini sudah selesai, sekarang silakan Anda bertanya tentang kontradiksi. Tadi di awal kita diskusi sesi pertama, Prof. Egy sempat mengatakan bahwa seringkali kalau ada teroris yang disalahkan Islam. Itu yang bagi saya itu terorisme. Ya itu maksud saya berarti kan karena ada ketidakpahaman dalam memahami atau salah dalam memahami sehingga akhirnya mengklaim kalau teroris pasti Islam. Itu yang saya tidak mau. Karena memang belum tentu teroris itu adalah umat Islam. Itu contoh bukan ayat Quran. Mana ayat Quran yang kata lu ada kontradiksi? Bukan begitu, Prof. Belok balik aja Pak. Jadi ya oke lah dalam arti maksud saya bukan demikian. Ya, kalau bukan demikian, lu cabut statement bahwa tidak ada kontradiktif. Tidak perlu cabut statement. Saya paham betul. Dia tidak salah. Gini loh. Ini nggak jujur. Begini loh. Lo ngaku intelektual, tapi lo nggak jujur, lo nggak benar, saya lo nggak adil. Saya jujur. Gini loh Pak. Jujur apaan? Pak Profesor gini. Bang, Anda waktu Anda boleh itu tanya mana kontradiksinya? Maaf saya ambil alih. Udah, silakan ini waktu gue lo kontradiksinya. ambil aja. Anda punya tidak relevan itu, tidak relevan. Anda tadi mengatakan justru lo yang nggak relevan. Tidak relevan. Begini. Mic-nya Mas, tolong Mas, mic-nya Mas. Udah deh. Saya jelaskan dulu Pak. Pak, saya jelaskan dulu. Udahlah, nanti kita masih. Enggak, pertanyaannya tadi belum dijawab, belum kami jawab. Yang mana lo tanya? Pertanyaan Profesor Egy kami belum jawab kan? Kami jawab dulu. Yang mana? Ya, kami jawab dulu. Yang gua bertanya sama dia, buktikan satu ayat saja yang Al-Quran itu berkontradiktif. Ya, saya jawab Pak. Ya. Saya jawab pertanyaan dari Profesor Egy tadi, ya.
Yang pertama tadi mengenai ini, mengenai Roh Kudus ya. Kalau dia Allah, mengapa dia utusan yang lain ya? Kata Yesus dia diutus ya. Itu di Yohanes. Nah, ya itu saya jawab sekarang. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan semacam ini itu yang saya katakan tadi lahir dari ketidakmengertian terhadap ajaran Kristen. Mengapa? Karena Roh Kudus itu diutus oleh Bapa maupun Tuhan Yesus itu dalam konteks redemption atau karya penebusan, ada konteksnya. Jadi setiap teks, setiap kata atau setiap argumentasi atau pernyataan atau apapun itu ada konteksnya. Kita tidak bisa cabut dari konteksnya. Dan konteksnya itu adalah bagaimana Roh Kudus melanjutkan karya penebusan yang dijalankan oleh Tuhan Yesus. Jadi Sang Logos diutus ke dalam dunia, mengambil natur manusia, dan di dalam kemanusiaannya dia menebus umat manusia dan mati di atas kayu salib. Setelah tugasnya selesai, sekarang pribadi ketiga itu yang melanjutkan. Jadi dalam hal ini itu tidak ada hubungannya dengan pertanyaan. Ini membuktikan bahwa Roh Kudus bukan Allah. Itu masalah karya. Bapa mengutus anak. Anak menyelesaikan karya penebusan, mati di atas kayu salib. Sekarang giliran Roh Kudus. Jadi itu tidak membuktikan bahwa Roh Kudus terbatas. Roh Kudus sudah ada secara kekal, tapi sekarang gilirannya melanjutkan karya penebusan. Cuma itu. Udah ya? Ya, Udah. waktu saya menjawab Pak, saya jawab semua pertanyaan Anda. Saya belum selesai, pertanyaannya belum selesai ya. Sudah kita sepakati tadi. Enggak, kamu membatasi konsep tauhid. Anda tadi sudah sepakat. Ini waktu saya diambil dia belum hak jawab, gue belum selesai. Lo gimana logikanya? Ya, Udah 10 yang menit. kedua, Harus ditambah. Kalau yang